Izin Bapak Ibu, acara pembukaan akan segera kita mulai. Yang terhormat, Bapak Kepala BKKBN yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Wilayah 2. Yang kami hormat Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI atau yang mewakili, Bapak Ibu Tim Penjamin Mutu dari Lembaga Administrasi Negara, Bapak Ibu Coach dan Mentor peserta pelatihan, Bapak Ibu Wunggal Widya Iswara, pengampu materi pelatihan kepemimpinan pengawas, Bapak Ibu jajaran Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana, Bapak Ibu peserta pelatihan pemimpin pengawas, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah panjatkan puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan-Nya kita dapat bertemu secara hybrid, baik secara langsung di UPT Balai Diklat KKP Banyumas dan secara virtual pada acara pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas BKKBN tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Keluarga Berencana. Hadirin disilahkan untuk berdiri. Waktunya, janganlah diragukan lagi.
Selanjutnya, maklumat pelayanan yang akan dibacakan oleh Koordinator Pelatihan Kepemimpinan Pengawas BKKBN tahun 2023. Kepada Bapak Dr. Andes Bambang Wijonarko, MSc, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami akan bacakan maklumat pelayanan dari Pusdiklat KKB BKKBN. Maklumat pelayanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Sekalian, inilah maklumat pelayanan dari Pusdiklat KKB BKKBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan kode sikap perilaku peserta latihan kepemimpinan pengawas yang akan diwakili oleh Bapak Ridwan Nugroha, Esos MPA, dan diikuti seluruh peserta pelatihan. Ke Bapak Ridwan Nugroha, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kode sikap perilaku peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2023. Kode sikap perilaku merupakan pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi peserta selama mengikuti pelatihan struktural. Rincian kode sikap perilaku bagi peserta pelatihan kepemimpinan pengawas adalah sebagai berikut. 1. Hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 90% dari jumlah total sesi pembelajaran. 2. Menghormati tenaga pelatihan dan sesama peserta lainnya. 3. Menyelesaikan semua tugas sesuai dengan penugasan yang diberikan. 4. Berpakaian dan sesuai dengan ketentuan selama mengikuti kegiatan pelatihan. 5. Berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan pelatihan. 6. Tidak merokok selama pembelajaran berlangsung. 7. Tidak membawa senjata tajam ke dalam tempat pelatihan. 8. Tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti pelatihan. 9. Tidak memberi gratifikasi, fasilitas, atau bentuk sumbangan lain yang tidak sesuai dengan nilai kepatutan. Ulangi, yang tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan ketentuan yang berlaku kepada tenaga pelatihan. 10. Tidak melakukan pelanggaran norma hukum, moral, dan susila selama mengikuti pelatihan. 11. Tidak membawa dan mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif terlarang lainnya selama pelatihan. 12. Mengikuti tata tertib lainnya yang berlaku selama proses pembelajaran. Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyumas, 28 Agustus 2023, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas BKKBN tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Balediklat KKP Banyumas yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha. Kepada Ibu Nur Hidayati SP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Inspektur Wilayah 2, Bapak Sunarto SEMM. Yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI. Yang kami hormati Tim Penjamin Mutu Pelatihan Kepemimpinan LAN RI. Yang kami hormati Kepala Pusdiklat Kependudukan dan KB BKKBN atau PLH yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Mentor KOS yang hari ini hadir secara luring dan daring. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang hadir secara daring. Kemudian Bapak Ibu Widya Iswara Ahli Utama, Bapak Ibu Widya Iswara dan Fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Bapak Ibu tim penyelenggara pelatihan, Bapak Ibu peserta pelatihan yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenan dan rahmat-Nya, kita pada hari ini dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti pembukaan secara klasikal pelatihan kepemimpinan pengawas di lingkungan BKKBN tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas di lingkungan BKKBN tahun 2023 sebagai berikut. A. Dasar penyelenggaraan. Dasar dari pelatihan kepemimpinan pengawas BKKBN tahun 2023 adalah: yang pertama, Perlan nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang kedua adalah Keputusan Kepala LAN nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Yang ketiga adalah Keputusan Kepala LAN nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang keempat adalah Surat Deputi Bidang Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN nomor 247 tahun 2023 tentang izin prinsip penyelenggaraan PKA dan PKP di BKKBN tahun 2023. B. Tujuan kegiatan pelatihan. Adapun daripada pelatihan PKP ini adalah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan, melayani sebagai kompetensi manajer untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik. C. Peserta pelatihan. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta yang hadir hari ini adalah pegawai ASN terpilih di lingkungan BKKBN yang menduduki jabatan struktural dan juga berasal dari jabatan fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Adapun jumlah keseluruhannya adalah 40 orang berasal dari 28 unit kerja BKKBN Pusat maupun perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia. D. Pelaksanaan kegiatan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan PKP meliputi 6 tahapan yang dimulai pada tanggal 20 Juli dan akan berakhir insya Allah tanggal 17 November tahun 2023. Adapun tahapannya meliputi: yang pertama, belajar mandiri yang sudah dilakukan sejak tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023. Kemudian distance learning mulai tanggal 3 Agustus 2023 dan baru berakhir pada tanggal 21 Agustus 2023. Kemudian membangun komitmen bersama mentor di mana dilakukan di tempat kerja pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023.
Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal yang akan dilakukan mulai hari ini tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 15 September 2023. Kemudian peserta akan off kampus untuk mengimplementasikan aksi perubahan di tempat kerja selama 60 hari dengan bimbingan mentor dan coach yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 September sampai dengan 14 November 2023. Dan kemudian akan kembali mengikuti pembelajaran klasikal yang kedua pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2023 untuk mengikuti seminar akhir aksi perubahan. Materi pelatihan. Adapun materi yang diberikan kepada peserta pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri dari 3 kelompok materi, yaitu materi dasar meliputi e-government, digital dalam pembuatan kebijakan, mindset, self-relation, kemudian mindset, gender equality, disability, and social inclusion. Materi inti meliputi 4 agenda. Yang pertama, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda yang kedua yaitu kepemimpinan pelayanan. Agenda yang ketiga, pengendalian pekerjaan. Dan agenda yang keempat yaitu aktualisasi kepemimpinan pelayanan yang akan dilengkapi dengan studi lapangan dan aksi perubahan. Rumpun yang ketiga yaitu kelompok mata pelatihan pilihan yang akan disesuaikan oleh masing-masing peserta. F. Narasumber atau fasilitator. Penyaji dan narasumber pada pelatihan kepemimpinan pengawas berasal dari yang pertama, Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI. Yang kedua, Widya Iswara BKKBN yang telah tersertifikasi baik dari Pusdiklat maupun dari perwakilan BKKBN Provinsi. Yang ketiga adalah Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BKKBN. Yang keempat adalah pakar dan profesional di bidangnya. Output kegiatan pelatihan. Peserta pelatihan diharapkan dapat lulus dengan kriteria baik dan baik sekali. Yang kedua, adanya dokumentasi aksi perubahan kepemimpinan pelayanan yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah adanya dokumen penyelenggaraan dari pelatihan PKP sebagai dasar untuk pengajuan akreditasi penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pada tahun 2024 kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat berkenan Bapak Itwil Wilayah 2 untuk memberikan sambutan dan sekaligus dan membuka pelatihan kepemimpinan pengawas pada sesi klasikal di lingkungan BKKBN tahun 2023 secara resmi. Atas perkenannya kami haturkan banyak terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu yang kami sampaikan laporan persiapan penyelenggaraan pelatihan. Mohon maaf apabila dalam kami memfasilitasi Bapak dan Ibu mungkin masih jauh dari harapan Bapak dan Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas BKKBN tahun 2023 oleh Kepala BKKBN yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Wilayah 2 BKKBN kepada Bapak Sunarto SEMM. Disilakan. Apakah nyaman melihat saya di balik podium?
Izin Pak Bambang, diperkenankan saya geser sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin dan perkenan tim dari Balai Diklat KKB tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh penyelenggara. Saya geser di sini. Itu kasihan pagi-pagi dimulai nanti lehernya agak sakit, cari-cari di mana yang bicara. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu ada suara tanpa rupa. Nah, kasihan juga yang bagian syuting di belakang. Kalau ini kan fokus lurus melihat wajah ganteng yang berdiri di sini. Terima kasih. Berikutnya mohon izin dan perkenan Bapak Ibu semua, saya menyampaikan sambutan Bapak Kepala BKKBN tentunya atas izin Mas Ferinal ya. Semoga menular atas kecerdasan dan kebaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sambutan Kepala BKKBN, pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati tim penjamin mutu pelatihan kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang berkenan hadir secara daring. Yang kami hormati Kapus Diklat Kependudukan dan KB oleh Bu PLH yang juga berkesempatan hadir secara daring. Ibu Kepala UPT Balai Diklat KKB Banyumas yang alhamdulillah telah berkesempatan salaman dengan beliau saat pembukaan PKA di Halim Perdana Kusuma. Para mentor dan coach pelatihan kepemimpinan pengawas, koordinator pelatihan PKP, izin Pak Dr. Ades Bambang Wijonarko MSD, betul? Matur nuwun. Para widya iswara dan fasilitator PKP, para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas 40 orang terpilih dari seluruh Indonesia. Patut bersyukur dan bangga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua diberikan kesempatan pertama 2023 dan mungkin hanya satu-satunya tahun 2023 dilakukan pelatihan kepemimpinan pengawas. Untuk itu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Para hadirin yang berbahagia. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas bimbingan, rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua diberikan kesempatan untuk hadir di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2023 di Balai Diklat KKB Banyumas yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya world class birokrasi pada setiap instansi pemerintah, diperlukan sosok pejabat struktural, baik JPT Madya, JPT Pratama, administrator dan pengawas, yang memiliki kompetensi kepemimpinan kolaboratif, strategis,
kinerja atau pelayanan dalam peningkatan kinerja pada unit organisasinya. Berikutnya, bahwa pejabat struktural harus adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang secara tepat dalam memimpin unit kerja organisasinya. Perubahan lingkungan saat ini telah memasuki pada era industri 4.0 yang memaksa adaptif pada sistem pemerintahan menuju pemerintahan berbasis digital. Setiap aparatur sipil negara harus smart dengan adaptif terhadap teknologi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Profil Smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil menjelaskan bahwa pejabat struktural harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengembangan kompetensi pejabat struktural dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial dapat diwujudkan melalui pelatihan. Sebagaimana diamanatkan berdasarkan ketentuan pasal 217 ayat 3 PP 11 2017 tentang manajemen PNS yang lebih lanjut diatur dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 5 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 6 tahun 2022. Sebagai pejabat struktural, pejabat pengawas harus memiliki kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan baik maupun daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kompetensi pemerintah merupakan kunci utama dalam melakukan transformasi kinerja instansi pemerintah. BKKBN melalui Pusdiklat Kependudukan dan KB berupaya untuk mengembangkan kompetensi pejabat pengawas agar memenuhi standar kompetensi manajerial melalui pelatihan kepemimpinan pengawas sebagaimana diamanatkan PP 17 2020 tentang manajemen PNS. Bapak hadirin yang kami hormati, jangan serius-serius. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. Saya ulangi, memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. Sebagaimana, saya ulang, sebagai upaya memenuhi standar kompetensi manajerial pengawas yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala LAN nomor 2 /1-PDP.07/2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Melalui proses pelatihan ini diharapkan agar peserta menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja, yang merupakan kompetensi manajerial dimaksudkan untuk menjamin
terlaksananya akuntabilitas jabatan dan memiliki kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana dalam memberikan publik dengan SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Panjang. Selain itu, pelatihan ini juga sebagai ajang untuk meningkatkan kompetensi dalam meraih prestasi, baik dari sikap maupun perilaku, meliputi moral yang baik, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi, kemampuan menjaga reputasi diri dan instansinya, serta jasmani dan rohani yang sehat. Selanjutnya, satu hal yang juga harus dimiliki pemimpin adalah komitmen. Komitmen untuk bersedia mendengar masukan serta kritikan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Sebagai seorang pemimpin, hendaknya juga memiliki hati nurani serta berbudaya kerja yang tinggi, sehingga upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, good governance, dalam rangka mendukung tercapainya birokrasi profesional yang dalam setiap tugas yang diamanatkan oleh negara. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini agar juga mampu memahami secara mendalam isu-isu strategis dan implikasinya pada program Bangga Kencana, program percepatan penurunan stunting, serta aktif mendiskusikan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat menyelesaikan segala hambatan permasalahan dengan baik. Pemimpin harus mempunyai strategi yang inovatif dalam menjalankan amanahnya. Jangan lupa, dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintah berbasis berkelas dunia, serta untuk melaksanakan nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN. Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Hal ini sejalan dengan brand values BKKBN KRN, sering kita sebut keren, kerja tuntas, responsif, dan nilai luhur. Akhirnya saya minta kepada seluruh peserta untuk mengikuti proses pembelajaran ini semaksimal mungkin, secara sungguh-sungguh, guna mematangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta mampu menempatkan diri dalam peranannya sebagai pelayan masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga pelatihan ini menghasilkan manfaat besar pembangunan karakter dan keberhasilan program BKKBN. Atas izin Bapak Ibu semua, izin Mas Ferinal, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran klasikal pelatihan kepemimpinan pengawas BKKBN tahun 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG Konsultan, ditandatangani. Terima kasih. Sebelum turun panggung, ini panggung ini.
Izin Mas V, sambutan Bapak sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya pesan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Ini yang saya sebut Bapak Ibu hanya 3, yang lebih senior dari saya. Ini abang saya dari Oga, kemudian dari Jatim ibu mana ya? Pokoknya ada 3 lah. Yang senior saya itu di atas 70, lahir lebih dulu dari 72 gitu ya. Ya, saya kecil tapi tua. Jadi dan sudah terkenal atas Bapak V. Jadi harus saling sering-sering senyum ya. Nanti jangan sampai pulang dari sini mukanya berkerut. Setiap ketemu harus senyum. Mas V dan saya ini sering menjadi contoh, jadikan contoh Pak Kepala. Kalau Mas V sebenarnya masih jauh. Kalau stunting saya mirip. Iya. Iya. Tapi kan tidak semua orang dijadikan contoh. Jadi atas kondisi saya bersyukur dan hanya saya yang disebut Pak Kepala itu. Ya Mas V ya, Mas V ingat ya, di Adu Yogyakarta ya. Nanti di bulan Oktober di Jawa Tengah. Kalau saya datang insya Allah dipanggil lagi. Ya, mungkin beliau ingat karena waktu pelantikan yang membacakan SK beliau itu saya. Nah, bingung toh? Nah, Mas Gana bingung. Kok orang Bigup membacakan SK Pak Kepala? Oh, suara saya cempreng. Ya saya nggak tahu. Semua sudah ada yang mengatur. Hadirnya Bapak Ibu Saudara di sini tidak kebetulan. Saya yakin 40 orang pilihan ini ke depan akan menggantikan kami yang sebentar lagi memasuki BUP. Insya Allah kalau diberikan umur panjang, 9 tahun lagi saya lengser. Ya, insya Allah. Tapi kan belum tentu saya yang tua duluan. Ya, tapi saya nggak mengharap Bapak Ibu mendahului saya. Itu nggih. Tolong manfaatkan kesempatan yang hanya diperoleh Ibu di ruangan ini. Nggak ada yang lain. Tadi Ibu KUPT menyampaikan dari 28 unit kerja. Kemarin saya minta data ke Mas Iwan. Mas Iwan saya coba minta datanya. Saya lihat ternyata hanya 52,5% peserta dari provinsi. Selebihnya dari pusat, maaf. Karena pusat itu ketambahan balai. Balai ada 6, ya Mas Iwan ya, 6. Sebenarnya pusat beneran 13. Dominasi biru mas. Nah, ini. Ya, karena pengawas yang ada terbanyak di pusat memang hanya biru mas. Yang lain tidak ada. Ya, begitu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Tolong waktu pelatihan kepemimpinan pengawas, saya kadang juga di situ. Yang tidak melewati akhir tahun besok dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadilah orang sukses. Orang sukses akan menunda rasa sakit untuk sementara. Menunda kesenangan sementara, jika itu berhasil, hasil atas proses. Proses tidak mengkhianati hasil, yakin. Mau lihat contoh? Nanti panjang. Nanti kita lanjutkan di sesi nanti siang. Ya, karena ini sesinya membacain sambutannya Mas Ferinal sudah selesai. Jadi atas perkenan Bapak Ibu semua, saya mohon maaf secara pribadi dan terima kasih kepada Pra dan Bapak Ibu semua. Jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan. Sukses untuk Bapak Ibu saudara semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Minta mic. Oh, iya.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan pengarahan dari Kepala BKKBN Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOKK dalam rangka pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas yang telah direkam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan yang hadir dari PTM, PTP, maupun juga para pelatih dan para narasumber, dan terlebih kepada para peserta pelatihan Diklat yang setara dengan Diklat di jajaran Eselon 4 kalau dulu ya. Dan semuanya yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, dan kita bersyukur alhamdulillah bisa bersama-sama di dalam pelatihan ini, meskipun kita tidak bisa secara langsung, kan tapi tetap kita bisa berkomunikasi dengan baik. Para peserta yang hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sharing di dalam pelatihan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sering sampaikan dengan para peserta berkali-kali, ya, saya ulangi ya, bahwa kita manusia dilahirkan sudah dalam bentuk menang, karena kita diciptakan dari sekian puluh juta sperma, minimal 20 juta per cc, menyerbu satu telur, dan Anda lah pemenangnya. Lahir satu di antara 20 juta, lahirlah Anda. Maka we are the winner. Anda masih sebagai pemuda, masih sebagai orang-orang yang muda, itu ya semangatnya tidak ada yang loyo. Karena kita sudah ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Satu di antara 20 juta, jadilah kita. Maka para peserta, jangan Anda malas-malas, jangan Anda loyo-loyo. Anda adalah tercipta dari sperma, dari nutfah yang kemudian hidup dan menang dan menjadi pemimpin di dunia ini. Sekali lagi, marilah kita semangat. Sehingga kita harus punya antusias yang kuat ya, tidak ambisius tetapi antusias, punya harapan baru, masa depan diri dan bangsa, perlu bisa menjadi pelopor, inisiator, agen perubahan, dan juga menjadi pemimpin masa. Inilah harapan saya kepada anak-anak, adik-adik semuanya yang masih banyak yang usianya masih sangat muda. Sehingga wajar kalau Bung Karno mengatakan apabila ada 1000 orang tua, ya bisalah mencapai Meru seakar-akarnya. Tapi kalau ada 10 pemuda, maka bisa mengguncangkan dunia. Inilah Anda. Nah, sehingga Anda harus punya semangat yang besar, karena juga Anda punya potensi, tetapi Anda juga punya tantangan atau punya tekanan, yaitu era persaingan global. Kemudian hari ini adalah advance in teknologi, people always on, hati-hati, kalau tidak on, kita on ya. Kemudian ada perubahan demografi, ya, demographic population, dan ingat di antara kita ini dan remaja-remaja kita terasa ada hal-hal yang sifatnya individualisme dan juga pluralisme tentunya terjadi. Sehingga ini menjadi suatu tantangan yang harus kita hadapi untuk di masa depan. Sehingga Anda itu mau kemana? Pertanyaannya Khofadis. Ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu Anda harus membangun karakter. Ya, ini penting sekali. Semua pahlawan pemimpin zaman dulu itu bisa kita teladani dalam hal 3 hal. Pada umumnya dia adalah hidup sederhana, ikhlas, dan visioner. Inilah modal dasar yang paling penting Anda miliki. Kadang-kadang kita ini baru turun SK aja udah kredit mobil, karena hidupnya tidak sederhana, semakin boros. Kadang-kadang kita itu menggerutu
sudah begini, sudah begitu. Kenapa saya tidak diberi ini, tidak diberi itu? Berarti apa yang dia lakukan itu pamrihnya terlalu kuat, sehingga keikhlasannya kurang. Jadi sepi dari pamrih dan dalam bekerja itu penting. Tapi kadang-kadang kita itu syarat dengan pamrih dan tidak begitu ramai dalam bekerja. Dan satu lagi adalah visioner. Pikirkanlah masa depan yang jauh ke depan. 2-3 langkah. Baik kehidupan keluarga Anda maupun karir masa depan Anda di dalam institusi di BKKBN misalnya. Sehingga kita memang harus belajar dan kemudian terampil dan punya mental yang kuat. Nah ini penting sekali saya kira. Ya kita harus mengasah diri untuk pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan kita bisa melakukan suatu aksi, action, tindakan. Tapi jangan lupa kita juga harus mengasah satu perasaan. Ini saya kira penting sekali ya, cognitive, action, and feeling. Nah, di dalam pendidikan Anda di sarjana, di bangku kuliah, memang kita hanya diberi hard skill. Saya sebagai dokter di bangku kuliah diberi cara menjahit, cara operasi, cara menolong persalinan, cara membuat bayi tabung, dan seterusnya. Tapi saya tidak diajari bagaimana cara pendekatan kepada publik, bagaimana cara melakukan katakanlah sukses di dalam melakukan koordinasi, bagaimana membentuk tim kerja yang baik, itu tidak diajarkan. Paling-paling 10% lah. Tapi di lapangan, itu perlu sukses Anda, 8% adalah soft skill Anda. Kemampuan Anda berkomunikasi, berkoordinasi, kemudian juga bagaimana berkolaborasi, ya, melakukan persuasi itu. Sehingga komponen of sukses itu memang banyak tidak diberikan di dalam pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pesan saya, kesempatan di dalam pelatihan ini harus ada keterampilan-keterampilan baru, terutama soft skill yang harus juga dipikirkan ya. Sehingga banyak sekali komponen-komponen yang membuat orang itu hebat. Banyak orang yang sudah lulus perguruan tinggi, dia tapi ditolak sana, ditolak sini, karena ternyata setelah dia mati dia ya tidak tangguh, cepat bosan, tidak bisa bekerja sama, tidak jujur, kutu loncat, pindah sana, pindah sini, tidak memiliki integritas, juga tidak pernah humor gitu ya. Ya humor lah, itu masuk tegang terus. Ya. Kemudian ada juga yang wah ini muntaber ini, muntaber itu apa? Mundur tanpa berita. Gitu. Jadi, nah ini orang-orang yang tidak berkarakter. Sehingga banyak sekali nilai karakter yang perlu kita renungkan bersama. Ya. Nah, karena apa ya? Kita ini harusnya bisa menembus pasar global. Tapi karena kita sudah bekerja, kita ini kemampuan kita harus mengglobal lah, gitu ya. Jadi itu yang mestinya perguruan tinggi begitu. Nah, manusia berkarakter itu tentu akhirnya punya hard skill dan punya soft skill. Hard skill tadi kognitif dan actionnya menjadi bagus karena punya keterampilan juga, tapi jangan lupa soft skill-nya ini adalah punya feeling yang baik dan manusia yang berilmu, punya kemampuan, keterampilan, dan kemudian punya moral dan etika. Itu punya kapasitas yang baik. Jadi kapasitasnya bagus. Nah, oleh karena itu, untuk berilmu kita harus akuisisi, mendapatkan, membaca, menerima, itu mengakuisisi pengetahuan sebanyak mungkin. Kemudian untuk punya keterampilan harus berlatih. Jadi kalau hari ini kita diklat atau pelatihan, maka sebetulnya aslinya bukan pendidikan, bukan untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, tapi ilmunya banyak, tapi keterampilannya banyak. Itulah pelatihan, sehingga Anda punya kompetensi. Dan ingat, kompeten saja belum cukup, sehingga harus diulang-ulang. Nanti Anda punya kemampuan itu diulang-ulang, akhirnya profesien Anda itu. Menjadi apapun bidang kerja Anda menjadi profesien. Profesien itu sudah efisien.
Kalau kompeten tuh bisa sesuai dengan standar protap, tapi belum bisa cepat kerjanya. Oleh karena itu kita tujulah profesien. Dan jadilah manusia yang berubah, selalu berubah. Karena pelatihan itu menghasilkan suatu perubahan. Jangan menjadi ikan kecil menjadi ikan besar yang kemudian Anda tetap kemampuannya hanya berenang, berenang, berenang. Tapi filosofi dilah kata kecil kecebong kemudian menjadi kata besar. Kecebong itu hanya bisa renang di air, ya kan? Kemudian setelah jadi berencel bisa kata kecil tuh bisa loncat juga di darat. Punya keterampilan baru loh, dia loncat di darat. Setelah dewasa dia jadi kata bisa apa? Nyanyi. Kungkong tret, kungkong tret. Nah, ini dia menjadi apa ya? Menjadi punya keterampilan baru. Anda itu antara sebelum pelatihan di Banyumas ini dengan setelah pelatihan di Banyumas, Anda harus berubah. Ada metamorfosisnya. Kalau tidak, tidak ada itu Anda pelatihan. Sehingga Anda kemarin masih kecebong, nanti lulus dari Banyumas menjadi berencel lah, gitu. Bisa punya keterampilan baru. Dan nanti terus pelatihan lagi, akhirnya punya tampilan yang hebat lagi. Nah itulah filosofi metamorfosis ya. Dan kemudian kita harus mampu, jangan lupa membangun tim ya. Setelah kita belajar di kelompok dan seterusnya, menyadari bahwa kerja kelompok dalam tim yang hebat itu adalah penting karena kecerdasan kelompok dan tim itu jauh lebih hebat dibandingkan kecerdasan individu. Ya, ingat together everyone achieve more. Artinya ketika kita bersama-sama akan mencapai sesuatu yang lebih baik. Dan tadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita belajar juga keterampilan baru untuk bisa melakukan hal-hal yang sifatnya soft skill, di samping kita ingin melakukan suatu proyek perubahan dan kita mempunyai ide-ide gagasan itu. Nah, tapi kan harus mampu mengkomunikasikan. Sehingga sejak dulu Aristoteles sudah berpesan bahwa ada satu hal yang sangat secret ya, yaitu ethos, pathos dan logos. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita miliki itu dengan segenap, kemudian dengan empati yang baik. Jadi pathos itu empatinya membayangkan saya dari dia, jadi emotional connection to the patient. Kalau ini pasien ya to the patient, kalau to the person to another person gitu. Jadi kita bagaimana membayangkan kita dari orang lain. Kemudian logos itu logika dengan menerangkan dan logika yang baik. Nah, itulah Profesor Gary Oren yang sering memberikan ajaran cara komunikasi. Sehingga komunikasi yang baik itu akan menghindarkan masalah. Jadi etos, logos, pathos itu sukses dalam persuasif. Tidak hanya di dunia kedokteran, di dunia apa saja, itu persuasif ini penting. Anda tidak sukses di dalam lingkungannya, tidak sukses menghadapi atasan, bawahan, dan sesama kalau tidak mampu melakukan persuasi yang baik. Nah, ingat Ibu Bapak sekalian bahwa Anda itu harus menjadi orang yang memberi manfaat, ya. Sehingga M ini adalah manfaat. Anda bisa punya manfaat apabila Anda itu punya nilai yang Anda usung, ya, value. Jadi apa nilai-nilai kebaikan yang akan Anda usung? Coba renungkan. Anda itu ingin menjadi seorang, ya katakanlah nantinya saya doakan menjadi pejabat atau menjadi pimpinan yang lebih tinggi. Anda itu ingin menjadi seorang profesi yang hebat, itu tidak harus menjadi kepala, tapi menjadi profesional. Anda itu akan seperti apa nilai yang Anda usung itu? Ya. Untuk mencitrakan diri Anda, tentu citra bukan dalam arti untuk riak ya, tetapi citra diri Anda untuk berkontribusi terhadap satu kebaikan. Hingga nilai itu Anda tetapkan. Saya ingin menjadi orang yang begini. Gitu. Nah, nilai yang Anda tetapkan itu butuh satu kapasiti. Maka hari ini kita pelatihan di Banyumas ini meningkatkan kapasiti Anda. Ya, kapasitas Anda. Nah, ketika Anda punya kapasitas, punya support itu daya dukung, daya dukungnya jelas Anda seorang PNS, Anda punya
ya status dan kedudukan tertentu, seberapa pun kan itu, dan Anda punya gaji, ya punya supporting dalam bentuk material, artinya Anda hidupnya juga sudah disupport itu. Sehingga Anda itu orang yang punya support ya. Jadi karena Anda sudah didukung dengan pendapatan yang jelas itu. Nah, tinggal sekarang Anda supaya Anda bermanfaat, laku besarkanlah ini value yang Anda cita-citakan, besarkanlah kapasitas Anda. Kemudian kalau Anda mampu untuk menambah support, jangan hidup boros. Karena kalau hidup boros supportnya rendah, materinya habis. Gitu. Doronglah lingkaran ini ke arah tengah. Ya. Kalau lingkaran didorong ke arah tengah, lebih kuat lagi, lebih besar lagi, maka manfaatnya M-nya itu akan lebih besar. Dan jadilah orang bermanfaat untuk kepada orang lain. Itulah yang saya berharap betul kepada Anda semuanya. Dan punyailah cita-cita yang tinggi, ya yang katakanlah yang ya impossible lah itu. Jadi tidak apa-apa itu. Karena kalau kita punya cita-cita setinggi, kalau gagal jatuhnya itu di awan itu. Tapi kalau Anda itu cita-citanya cuma setinggi pohon kelapa, ya kalau gagal jatuhnya di pinggir kali gitu, menderita gitu. Nah, oleh karena itu jangan puas dengan kondisi sekarang yang sudah Anda lakukan yang mudah, harus punya apalagi dan seterusnya. Yang sulit, carilah cita-cita yang sulit ya. Ada tegangan kreatif namanya atau creative tension ya. Ini memang dibuat sengaja antara kondisi ini yang Anda masih sebagai staf mungkin atau sebagai jajaran fungsional tertentu ya, itu Anda itu punya cita-cita tinggi. Anda cita-cita ingin jadi profesor misalnya, sekarang baru dosen ya, biasa itu tinggi sekali. Anda cita-cita menjadi kepala perwakilan tapi sekarang masih staf biasa, itu tinggi sekali. Sehingga punya tegangan yang tinggi. Jadi kalau tegangannya tinggi, maka loncatannya tinggi. Bangun pagi aja langsung belajar, langsung membaca, komunikasinya juga proaktif itu. Karena ini loncat, ingin mencapai sesuatu yang tinggi. Tapi kalau cita-citanya saya ingin pensiun dini, ingin biasa-biasa saja, ingin tidak berprestasi, nah ini tegangannya tidak tinggi. Pasti tidak ada loncatan. Pasti tidak ada semangat lah hidupnya itu. Nah ini janganlah, sayang kalau hidup itu hanya dibuat kendor-kendor saja. Tegangkanlah hidup ini agar kemudian Anda bisa mempunyai energi untuk meloncat. Ya. Nah, inilah yang kami harapkan sehingga ketika tadi kita sudah punya kapasitas, kemudian kita juga punya kemampuan untuk berkolaborasi persuasif, maka timnya jangan gagal. Karena tim yang gagal sering terjadi juk-juk seperti ini. Ada dalam satu tim itu ada 4 orang, yang satu namanya everybody, yang satu somebody, satu anybody, dan satu nobody. Dan ada tugas ini yang dikerjakan, harus dikerjakan oleh everybody. Tapi everybody itu diam-diam punya keyakinan bahwa ini somebody juga akan mengerjakannya. Dan sebetulnya anybody dapat mengerjakannya juga. Tapi ingat, nobody yang mengerjakannya. Somebody marah sebab itu everybody. Dan everybody pikir bahwa itu anybody dapat mengerjakannya. Tetapi nobody sadar bahwa everybody tidak akan mengerjakannya. Dan akhirnya everybody menyalahkan somebody yang sebetulnya nobody diminta oleh anybody. Nah inilah yang terjadi di lingkungan kita sehingga jangan terjadi miss di dalam koordinasi Nah, yang terakhir supaya kita ini paham betul bahwa kesadaran sosial itu penting dibangun. Bahwa kita sekarang tuh tentu menghadapi masalah stunting masih tinggi, kemiskinan. Ya, sebetulnya kita perlu revolusi mental. Kalau tadi adalah revolusi mental di tataran individu lah saya bicara, tapi kembangkanlah pemikiran Anda itu nantinya itu untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu untuk keadilan sosial dan untuk kesejahteraan. Sehingga yang namanya inovasi itu harus dilakukan tetapi dengan cara yang merubah mindset. Kalau inovasi itu merubah mindset, maka itu namanya bukan sekedar inovasi, tapi namanya revolusi. Nah, itulah yang penting untuk kita kerjakan bersama, bahwa
Kalau Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai, itu ya karena kita harus selalu berubah. Merubah mindset itu menjadi kekuatan yang besar, dan merubah mindset itu penting karena akan merubah kinerja. Kalau saya ibaratkan itu adalah DNA. Kalau DNA-nya bagus, itu namanya genotipnya bagus, maka akan mencerminkan fenotip yang baik. Wah, keren lah wajahnya. Kalau DNA-nya bagus, genotipnya bagus, itu bagus, tapi kalau tidak bagus, fenotipnya juga tidak bagus, kinerjanya tidak bagus. Untuk merubah dari fenotip yang gini kepada fenotip yang bagus itu, wah berat kalau mau operasi plastik. Mending apa caranya? Rubahlah gennya, rubahlah mindsetnya. Maka insya Allah kinerjanya akan luar biasa. Dan itulah revolusi mental. Ayo kita semangat untuk melakukan revolusi mental di tataran individu dan sosial. Ingat bahwa arti revolusi itu adalah inovasi yang merubah cara pandang. Sedangkan inovasi saja itu adalah just normal science. Sehingga revolusi bukan perang, ya, tetapi merubah mindset supaya kinerjanya lebih baik. Oleh karena itu, nanti kalau ada tugas-tugas untuk membuat suatu proyek perubahan, bukanlah perubahan-perubahan yang mengandung unsur merubah mindset, agar hasilnya itu lebih revolusioner. Ya. Ibu Bapak sekalian, dan saya kira tataran dalam merubah suatu sistem atau kinerja itu ada banyak ya, mungkin tidak cukup ya untuk merubah satu mindset itu dengan seminar-seminar, tidak cukup disampaikan, dikhotbahkan, tidak cukup, dan tidak cukup dipertunjukkan, tapi harus digerakkan. Sehingga kadang-kadang harus Anda punya semangat untuk menjebol tatanan, yang merubah tatanan di lingkungan Anda, itu harus Anda miliki. Dan saya doakan Anda akan menjadi tokoh, dalam hal ini bisa menjadi tokoh masyarakat atau di dalam kantor itu yang menjadi seorang pemimpin itu, dan Mbak mungkin menjadi tokoh agama. Sebetulnya semuanya itu adalah hamba Tuhan yang rela hati menempatkan diri di tempat yang paling rendah, dan harus bisa bertahan dalam keadaan sulit dan menderita hanya karena melayani orang lain. Jadi rela hati itu ikhlas, ya, hanya karena Allah, hanya tidak ingin mendapatkan imbalan, ya, tetapi semata-mata kita berbakti kepada Tuhan. Nah, itulah yang kita hayati bersama, dan hidup yang original adalah yang didasari dengan penuh kepedulian. Maka tadi saya cerita tentang etos, logos, pathos, gitu ya. Sedangkan hidup yang sekedar hanya taat kepada hukum buatan manusia itu adalah semu, ya. Oleh karena itu malah kita hidup yang beneran, ya, jangan hidup yang semu, ya. Ya, jadi saya kira itu yang beberapa hal yang kami sampaikan, dan sukses untuk pelatihan ini, dan tentu kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama mengawali acara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Selanjutnya penyematan tanda peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas BKKBN tahun 2023 dari Bapak Inspektur Wilayah 2 kepada perwakilan peserta, yaitu yang pertama Bapak Tanto Kusworo SSI MSC dari perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dan Ibu Rizky Amalia dari Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Disilahkan untuk menempatkan diri.
berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh perwakilan peserta kepada Bapak Muhammad Mulia Dharma SE. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan pelatihan kita diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak Ibu sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Ya Allah, pada tan yang berbahagia ini, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu ampunan, rahmat, dan berkah-Mu. Engkaulah Rabb yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, yang memberikan karunia kepada hamba-hamba-Mu untuk belajar dan mengembangkan diri. Ya Allah, Engkau adalah sumber ilmu dan hikmah. Kami memohon kepadamu agar Engkau membimbing langkah-langkah kami dalam pelatihan ini. Jadikanlah pelatihan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kepemimpinan kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran-Mu, dan membawa manfaat bagi diri kami, orang-orang di sekitar kami, serta masyarakat secara keseluruhan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keikhlasan, niat dalam belajar dan berlatih. Bantu kami untuk mengatasi segala hambatan dan tantangan yang mungkin kami hadapi. Berikanlah kami daya semangat yang tak pernah pudar, agar kami dapat belajar dengan penuh dedikasi dan mengaplikasikan ilmu yang kami peroleh dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil dan bijaksana. Berikan kami pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab kami terhadap orang-orang yang dipimpin. Serta doronglah kami untuk senantiasa mengutamakan kemaslahatan bersama dalam setiap tindakan dan keputusan. Ya Allah, limpahkan rahmat dan berkah-Mu kepada para fasilitator, panitia, dan peserta pelatihan ini. Dan jadikanlah acara pembukaan ini sebagai langkah awal yang penuh berkah dalam perjalanan pelatihan ini. Akhir kata, kami memohon kepadamu ya Allah, memberikan kami keberkahan dalam setiap langkah yang kami ambil, dalam rangka meningkatkan diri kami sebagai manusia yang lebih baik. Semoga apa yang kami pelajari dan perjuangkan di sini menjadi amal yang diridhoi oleh-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas BKKBN tahun 2023 pada pagi ini telah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti dan pembukaan pelatihan ini secara virtual, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya dan mohon izin kami end meeting sini.